Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang laporan proyek UAS desain antarmuka. Nama kelompok kita adalah Dava Putra Prasetya, Dr. Muhammad Wafan Al-Farhid, dan Sahrul Pratama dari kelas 2A. Yang pertama ada deskripsi. Yang pertama itu deskripsi. Perancangan website ini dilakukan sebagai tugas kami dari mata kuliah desain antarmuka. Perancangan ini dilakukan dengan jangka waktu 1 bulan untuk menyelesaikan proyek akhir dari mata kuliah desain antarmuka. Industri kreatif rajut merupakan salah satu sektor ekonomi yang tumbuh pesat di tengah tren gaya hidup modern yang semakin menghargai karya tangan dan nilai artistik. Produk rajut tidak lagi dipandang sekedar kerajinan rumahan, tetapi telah berkembang menjadi bentuk ekspresif kreatif yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Melalui kreativitas dan inovasi, para perajin rajut mampu menghadirkan berbagai produk fungsional dan estetis seperti tas, pakaian, dompet, hiasan rumah, hingga aksesoris yang memiliki karakter unik dan bernilai jual tinggi. Yang selanjutnya sasaran terhadap proyek ini. Yang pertama itu gendernya wanita dan pria. Selanjutnya umurnya di antara 13 sampai 31 tahun. Profesi pengusaha, geografis perkotaan. Yang selanjutnya perilaku atau kebiasaan. Biasa menggunakan WA dan Instagram. Tingkat pemahaman tentang seni mulai dari rendah sampai tinggi. Penggunaan media sosial untuk pemasaran. Selanjutnya adalah orang-orang yang berperan dan bagaimana alurnya. Dalam perancangan ini dikerjakan secara berkelompok. Kami bertiga yaitu Muhammad Al-Farisi, Dava Putra Prasetya, dan Syahrul Pratama yang akan mengerjakan pembuatan seluruh proses dalam proyek ini, UI design hingga testing. Pada proyek ini menggunakan metode design thinking, yaitu membantu saya dalam memfokuskan menyelesaikan tugas. Selanjutnya yaitu konsep desain antarmuka. Konsep desain antarmuka yang kami gunakan dalam proyek ini adalah design thinking. Menurut Nigel Cross, design thinking dipahami sebagai cara berpikir khas seorang desainer atau designerly way of thinking. Cross menegaskan bahwa cara berpikir ini berbeda dari pola pikir ilmuwan maupun seniman karena memiliki karakteristik tersendiri dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya yang pertama yaitu empatis atau penyelidikan kasus. Pada permasalahan ini sudah tertera pada permasalahan dari pengguna sebagai berikut. Permasalahan utamanya adalah pemilik usaha produk bahan rajut hanya dapat mengandalkan platform Instagram. Pemilik usaha belum memiliki platform lain sebagai media penjualan yang memiliki konsep yang lebih terstruktur. Selain itu, keterbatasan fitur di Instagram menyebabkan calon pembeli tidak dapat mengetahui detail pasti dari barang yang ditampilkan seperti stok, variasi ukuran, warna, dan estimasi pengerjaan dan harga. Dengan tidak tersediaannya katalog yang terstruktur dapat menyebabkan lambatnya proses dari bisnis yang sedang berjalan. Pada proses kali ini kami akan mendefinisikan permasalahan dari hasil empathize dan membuat Huawei sebagai opportunity. Poin dari sisi pemilik usaha, proses transaksi masih manual, tidak ada katalog yang terstruktur, kesulitan mengolah informasi stok, keterbatasan fitur Instagram. Poin dari sisi pembeli, kesulitan melihat katalog produk, pemesanan yang lambat dan tidak efisien, kesulitan menemukan produk tertentu, pengalaman berbelanja yang kurangnya informasi tentang produk karena keterbatasan fitur Instagram. How might we mempermudah pemilik usaha supaya tidak membalas scan satu persatu, mempermudah pembeli melihat katalog produk, menyediakan proses pemesanan yang jauh lebih cepat dan efisien. Lalu selanjutnya ada workflow system, yang dimana workflow system ini berisi user dapat masuk ke fitur apa saja dalam programnya, yaitu dimana user yang pertama akan masuk ke halaman, lalu bisa masuk ke home, masuk ke produk, masuk ke keranjang, dan masuk ke profile. Saat masuk ke home, user akan diarahkan ke beranda, lalu jika masuk ke produk, user akan diarahkan ke katalog produk, lalu user bisa menambahkan produk ke dalam keranjang dan bisa melangsungkan checkout. Lalu jika user masuk ke dalam keranjang, user dapat melihat barang apa saja yang sudah ada di keranjang, user bisa checkout. Lalu masuk ke profile, user dapat melihat wishlist.
Lalu terdapat sketsa yang telah dibuat tangan. Lalu yang nomor 4 ada proses pembuatan atau prototype. Di sini ditampilkan halaman home. Lalu ada halaman katalog produk, halaman pengisian data untuk checkout, halaman payment sukses atau checkout sudah berhasil, pembayaran sudah berhasil. Lalu ada halaman profil. Kesimpulan, proyek ini bertujuan agar calon pelanggan dan penjual dapat dimudahkan dalam bertransaksi karena selama ini penjualan masih terbatas via Instagram dan WhatsApp. Saran, yang pertama ada menambahkan fitur-fitur lain seperti mengecek progres transaksi, track barang saat dikirim, dan fitur lebih banyak pilihan pembayaran. Yang kedua ada memperbarui ikon-ikon dan bagian-bagian yang masih kurang menarik. Sekian presentasi dari kelompok kita, terima kasih. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.